Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik sekalian? Hari ini kita akan membahas sedikit tentang uh, sifat-sifat atau 3 golongan manusia dalam Al-Quran ya. Jadi 3 golongan manusia dalam Al-Quran, Al-Quran surah Al-Baqarah pembukaan dari ayat 1-nya sampai ayat berapa ya? Ayat 20 menjelaskan sifat-sifat manusia supaya kita tahu kita berhadapan, supaya kita tahu pertama apakah diri kita ini termasuk orang beriman, golongan mukmin, atau orang kafir, atau mungkin orang munafik. Semoga Allah melindungi diri kita, keluarga kita, anak cucu kita menjadi orang kafir, munafik, ataupun fasik ya. Jadi pertama di Al-Baqarah ya, kita membaca artiannya ya, ini khusus untuk pelajar anak SMP. Ini sekedar pembukaan karena kalau mau detail kita harus belajar lewat guru yang memang memahami Al-Quran dan tafsirnya serta hadis-hadis, karena Al-Quran ini turun ada sebab akibatnya. Jadi kita mempelajari ini hanya sebagai pembukaan. Nanti mendetailnya silahkan masing-masing anak-anak sekalian menjumpai ustadz-ustadz yang sudah diakui kepintaran kecerdasannya supaya tidak salah tafsir ya. Kita ini membaca teks. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi di sini dibilang Al-Quran ini untuk petunjuk bagi orang yang bertakwa, dan kita nggak boleh ragu-ragu sedikit pun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi salah satu petunjuk orang bertakwa itu dia melaksanakan sholat, menginfakkan rezeki terus beriman kepada gaib. Kalau beriman kepada gaib artinya kita tidak perlu mencari-cari tahu hal yang gaib. Itu hak prerogatifnya Allah, dan apa pentingnya kita mengetahui yang gaib. Jadi banyak sekali orang-orang mempelajari sesuatu, pengen melihat jin, melihat takdir, melihat masa depan. Itu hal yang gaib, itu nggak perlu. Yang perlu itu kita disuruh hanya beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu. Jadi semua isi Quran ini, semua hurufnya, semua isinya kita harus beriman. Cuman dalam memahaminya jangan sampai kita salah tafsir sehingga mengakibatkan kita menjadi bingung atau menyebabkan kita jadi ragu-ragu, karena iblis selalu membuat kita ragu-ragu. Mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Karena isi Al-Quran ini juga menjelaskan tentang kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan akhirat, kehidupan penuh pertanggungjawaban. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, menginfakkan rezeki, beriman kepada Al-Quran, ya kan? Itu yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Jadi kalau kita mendapat petunjuk, kita harus sholat, kita harus sedekah, berinfak, kita harus percaya sama yang gaib, dan kita harus percaya dan mempelajari Al-Quran supaya kita dapat petunjuk. Kalau kita tidak membaca Al-Quran, jangankan menghafal, paling tidak kita harus membacanya. Kalau kita tidak membacanya, gimana kita mendapat petunjuk? Karena di sini jelas dikatakan mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Karena setelah kita mendapat petunjuk, kita jadi tahu kita harus bagaimana. Contohnya seperti hal yang gaib. Mereka sibuk cari-cari yang gaib, mereka pengen tahu. Itu tidak ada gunanya, karena hanya disuruh beriman. Oke, kemudian sekarang masuk, itu tadi golongan mukmin. Sekarang masuk golongan kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Jadi di sini dibilang Al-Quran sama saja, karena petunjuk itu hak prerogatifnya Allah. Gak bisa kita yang memberikan petunjuk, menyampaikan saja bisa. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Jadi sebenarnya orang-orang kafir itu hanya izin Allah saja mereka dapat hidayah. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapatkan azab yang berat.
Untuk orang kafir cuman 2 ayat saja dijelaskan. Untuk orang munafik yang panjang dari ayat ke-8 sampai ke-20. Ini banyak terjadi. Jadi kalau munafik itu biasanya dia Islam, tapi dia membenci Islam. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Jadi mereka nggak sadar mereka itu menipu diri sendiri. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Jadi seperti dengki, iri, berdusta, penyakit hati ini banyak macam-macamnya. Kita harus selalu minta perlindungan daripada Allah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Itulah orang-orang munafik. Jadi mereka pandai berbicara. Umumnya orang-orang munafik ini orangnya pintar-pintar, penampilannya juga soleh-soleh, tapi isi hatinya busuk. Kita hanya bisa merasakannya, melihatnya, tapi kita tidak bisa berdebat dengan dia karena dia orang-orang pintar. Ingatlah, sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadari. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Jadi kalau zaman sekarang, dia akan tanya, kamu tamatan mana? Kamu pendidikannya apa? Kamu spesialisasinya apa? Pada saat kita menasihati dia, malah kita yang akan diolok-olok oleh dia. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Berarti pemimpin orang munafik itu dikatakan oleh setan-setan. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Yang di sini yang kita tidak bisa bertindak, karena ini kehendak Allah. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Jadi kita hanya menyampaikan nasihat sebatas yang kita mampu, tidak boleh memaksa, karena petunjuk, hidayah, pengetahuan, kelapangan hati itu semua atas rahmat Allah. Kita sekarang andaikan kita bisa ke masjid, kita mau ke masjid, mau sholat, mau sedekah, itu semua karena Allah mengizinkan, memberikan kita kelapangan tempat segala macam, kelapangan waktu, kesehatan. Kalau Allah sudah nggak berikan, kita nggak bisa apa-apa. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Kemudian perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api setelah menerangi sekelilingnya. Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan dan tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali ke jalan yang benar. Mereka tuli, bisu, dan buta. Mungkin ini maksudnya susah dia mendapat petunjuk dan dia susah menerima nasihat-nasihat dari kita, karena dia munafik. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka setiap kali kilat itu menyinari. Mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kita harus berlindung dari sifat munafik. Kita harus berlindung kepada Allah dari kejahatan orang-orang fasik, orang-orang munafik, dan orang-orang kafir. Karena Al-Quran pembukaan Al-Baqarah ini menjelaskan bahwasanya ada 3 golongan, yaitu mukmin, kafir, dan munafik. Bahkan orang kafir cuma 2 ayat pada pembukaan Al-Quran. Jadi mari kita bercermin, semoga kita bisa menjadi orang beriman, orang mukmin yang taat, yang selalu dalam lindungan Allah,
dan terhindar dari sifat munafik, dan terhindar dari menjadi orang kafir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.